Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Anda tahu tidak, dulu Al-Quran itu tidak ada tanda baca. Tidak ada kasroh, fathah, domah. Betul. Oke, hurufnya gundul, gak ada, betul? Betul. Lalu ditambahkan tanda baca tersebut di kemudian hari, betul? Artinya Quran sudah diedit, betul? Sebentar, saya tanya dulu. Dulu Quran tidak ada tanda baca. Tenang. Bang, ini saya sudah pernah menulis satu buku tentang kasus ini. Dan belum ada sampai sekarang yang mau membantahnya. Dan buku itu pada waktu itu terjual ribuan eksemplar. Dengarkan saya. Dulu Al-Quran tidak memiliki tanda baca. Dan Anda sudah setuju. Betul? Itu benar. Setuju saya. Oke. Lalu para ulama, sebentar Bang, tenang. Lalu para ulama menambahkan tanda-tanda baca itu di kemudian hari, betul? Iya. Artinya Quran, naskah Al-Quran, teks Al-Quran sudah diedit dengan ditambahi tanda baca, betul? Betul. Saya kasih contoh. Sudah diedit, Bang. Tes originalnya begini, Bang Edi. Ini tes originalnya. Ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Gimana cara bacanya? Yang bisa baca ini cuma orang Arab. Ya, tetapi Dan ada ulama itu ada pikiran ulama bagaimana seluruh umat manusia di dunia ini yang tidak paham bahasa Arab mereka bisa membaca Al-Quran, maka dibuatlah metode cara membaca Al-Quran, kan begitu. Cuma walaupun berubah harokatnya, ini awalnya tidak ada harokat tetapi ditambah harokat dan sebagainya, itu kan untuk memudahkan cara orang yang ajam, orang yang bukan Arab untuk membacanya. Cuma maknanya tidak pernah berubah walaupun cara bacaannya. Contoh, ini kita terjemahkan, kita tulis dengan bahasa Latin, Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya tetap berubah, tetapi bacaannya tidak pernah berubah. Baik. Jadi itu Anda salah kalau mengatakan bacaannya tidak berubah. Perhatikan, Anda lihat video ini. Ini adalah seorang ustadz yang menanggapi seorang apologet Gracia Pelo, ya. Nih. Cuman sayang ya, kalian ini kalau ngeliat begini langsung kalian penjarakan. Perhatikan ini Bang, perhatikan. Perhatikan ya Bang ya, simak ini baik-baik. Lihat. Ya Pak Bang. Ya, ini nama channelnya ini Lajnah, ya, Lajnah Kemenak. Perhatikan, ini dia jujur mengatakan. Coba dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Orang Muslim, ustaz-ustaz, kiai-kiai mengatakan orang-orang Muslim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian teks. Dengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu Sebentar, saya inikan saja, saya balik dulu kamera saya besarkan suaranya biar kedengaran Bang. Jadi Bang, sebenarnya bacaan Quran itu beda-beda, jangan salah, tergantung karena tanda bacanya itu nggak sama di seluruh dunia. Contoh apa Pak? mengenai kata taklamun dan ya'lamun di dalam Quran itu ada yang bacanya taklamun. Gini Bang, apa bedanya huruf ta dengan ya? Nih, karena orang-orang Kristen nggak tahu, biar saya ajarin orang-orang Kristen di sini ya. Yang bagian begini jarang saya bahas. Nih. Oh, selesai Anda kalau baca begini sama saya. Nih, saya balikin kamera saya Bang ya. Nih. Huruf ta dengan huruf ya itu cuman beda bacaan, cuman beda tanda titik aja. Bang, kamera Bang, kamera.
Kamera, Ini, kamera, ini, kamera. Sebentar. Ini Oke. tak lamun, ini ya lamun. Sebentar. Lihat kamera jangan. Kalau titik di atas namanya nun, betul? Apanya nun? Ini tak titik di atas. Titik Nur satu tak. di atas itu nun peang. Kalau titik dua baru tak. Kalau Ini titiknya tak, dua baru betul. tak, betul. Jadi gambar muka orang. Kalau titik Ya. dua dibaca tak, betul. Kameramu mana? Kamera. Katanya mau bahas itu, saya tulis lah. Oke. Kalau huruf titik 2 di atas dibaca ta, titik 3 dibaca sa. Kalau titik ya. 1 di bawah apa? Bah. Oke, kalau titik 2? Ya. Iya. Jadi kalau titik 2 di atas dibaca ta, titik 2 di bawah dibaca ya. Makanya ada yang baca ya lamun, ada yang baca tak lamun. Saya kasih contoh. Contoh nyata di dalam Quran. Anda nggak tahu ini gimana? Oke, kita kasih contoh. Contoh. Ada. Saya balikin dulu kamera saya. Anda bilang tidak ada contohnya. Ada. Kok nggak ada? Kamera jangan ditutup, Bang. Anda jangan menutup diri dari kebenaran. Kalau Anda menutup diri dari kebenaran, ngapain di sini? Ya, saya mau balikin tadi. Nih. Apa bedanya lamun sama ya lamun tadi, Bang? Makanya ini kita dengarkan. Kita dengarkan ini. Dengarkan. Apa? Makanya dengerin dulu. Belum didengerin kok. Perhatikan. Menasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Dari ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Nih. Ini adalah mushaf riwayat Warsh, ya, riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Ahmad. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qaulun dari Imam Nafi'. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Vero kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Vero adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, semua sama, baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia didasari dengan ketidaktahuan. Pertama, yang kedua dia juga tidak memiliki kemampuan untuk Mulai ad hominem. sumber-sumber yang otoritatif terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan yang di video itu yang diviralkan itu mereka atau dia lebih banyak dipengaruhi oleh bukunya Taufik Atin Amal yang berjudul Rekonstruksi. Nah, nggak ada jawabannya. Intinya dia mengakui mushafnya beda. Mushaf Wars, mushaf Qaulun, mushaf apa beda-beda. Dia akui itu bahwa di mushaf Wars, di mushaf ini bacaannya bukan ya malun tetapi tak malun, beda. Dijawab apa? Sebenarnya yang dimaksud sama itu samanya adalah susunannya. Susunan pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, itu yang sama. Kalau bacaannya beda. Beda, jangan kau bilang sama. Kalau kau bilang sama, kau mimpi di siang bolong.
Saya itu Jadi sebentar, tenang dulu, tenang. Jadi pernyataan bahwa Allah menjaga firman-Nya, Allah menjaga nggak benar. Yang benar itu adalah bacaan Quran berubah semenjak para ulama membubuhkan tanda-tanda baca. Banyak orang Kristen maksudnya tanda baca itu apa? Gini, saya dulu itu sekolah saya itu di Lampung. Waktu kami kecil, kami itu baca aksara kagak ngapa bamata da. Itu ada tanda bacanya juga. Gitu, kalau titiknya di bawah apa di atas berubah dia. Bacanya bukan K lagi tapi Ki gitu. Nah, huruf Arab juga begitu. Kalau huruf Indonesia kan A terus dia, A ya A terus. Nggak bisa A jadi B, nggak bisa. Dengar, tenang dulu, tenang. Tidak ada tanda baca. Tapi huruf-huruf Arab, huruf aksara Lampung, aksara Batak itu berubah dia, tergantung titik tanda bacanya. Ada imbuhan-imbuhan. Nah, makanya di salah satu surat tadi dibilang, di dalam surat versi yang lain, Quran versi lain, itu bukan dibaca tak malun, tetapi ya malun. Beda, tak malun sama ya malun beda. Mana itu? Bisa tunjukkan Qurannya. Baik. Kayaknya besok kita harus bahas ini teman-teman. Agak sedikit. Cuman kalau yang agak berpendidikan begini orang malas nontonnya. Karena netizen senangnya yang lucu-lucu aja. Jangan yang kelas-kelas pendidikan. Aduh. Baik. Ini ya, dengarkan. Malun sama ya malun. Artinya baik. sama nggak? Beda, tak malun sama yak malun beda. Oke, dengarkan dulu ya Bang ya, dengarkan saya. Nih, tolong teman-teman kasih tahu kalau suaranya nggak jelas ya, kalau suaranya kurang besar. Dengarkan ya. Kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di jadi mushaf di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat At-Turi dari Abu Ahmad. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Nggak jelas suaranya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia kemarin menjelaskan tentang perbedaan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya Wallahu bighafilin amma ya'malun. Stop. Ta'malun. Oke, ya. Udah jelas ya? Nih. Saya perbesar dulu. Itu tak malun sama ya malun itu aja cuma bedanya. Sebentar. Oh banyak. Kita ambil satu contoh aja udah cukup kok. Nih, kelihatan ya. Nih, saya besarin dulu. Nih, bedanya apa? Bedanya cuma tanda baca nih. Kalau dia tak malun, titik 2 di atas, harokatnya, betul? Sedangkan ya malun, titik 2 di bawah, betul? Ya. Nah, nih beda nih. Versinya apa? Di versi riwayat Hafs itu bukan di dalam riwayat Hafs itu dibaca apa? Tak malun. Tetapi di dalam riwayat Warsh dibaca apa? Dibaca iya amalun. Beda. Nah, karena perbedaan ini maka kalian ngeles dengan membuat sebuah dalil bahwasanya Quran diturunkan dalam 7 huruf, makanya muncul qiraatul sab'ah. Saya udah tahu semua tentang agama kalian tuh, saya tahu. Pokoknya setiap ada permasalahan harus dimunculkan hadis, harus dimunculkan riwayat supaya umat tidak bubar alias tidak pada murtad. Apa yang harus dikatakan? Oh, memang Allah menurunkan riwayat itu dalam 7 huruf. Ada yang bilang 10 huruf, ada yang bilang sekian huruf. Intinya itu semua membuktikan bahwa Quran mengalami editing dan sampai sekarang belum kelar. Ya, yang bedakan harokat, Bang. Yang membedakan itu harokat, ya. Belum kelar. Supaya orang aja mudah membaca. Itu tujuannya. Contoh, kalau seandainya
huruf Al-Quran. Oke, beda nggak itu? Beda bacaan nggak? Beda bacaan? Maksudnya? Takmalun sama yakmalun sama nggak bacaannya? Iya, itu beda. Saya tahu beda. Cuma Beda. itu aja. Nah, kalau Itu beda, aja. berarti memang Al-Quran berbeda-beda nggak? Al-Quran mana? Cuma itu. Aduh, bot, udah dibilang Al-Quran mana lagi? Apa dia tidak dengar tadi teman-teman yang sudah kita bilang Al-Quran versi Wars dengan Al-Quran versi Qolun beda-beda. Ditanya lagi Al-Quran mana? Aduh, bodrek. Gimana saya ini gak depresi teman-teman? Gimana coba? Udah setengah mati kita tunjukin contohnya. Yang mana katanya? Berat. Ini loh, nih ustadz yang nonton di bawah nih, ya kasih tahu nih sama jamaah supaya Anda ngerti. Lihat nih, kelihatan tidak di sini? Nih, kelihatan tidak? Di dalam versi Hafs surat Al-Baqarah ayat 85 dibaca apa? Dibaca ta'malun. Sedangkan di dalam versi yang Wars, ya Wars, itu dibaca bukan ta'malun tetapi ya'malun. Beda nggak? Beda. Gimana sih? Dan ini orang ini ngakuin perbedaan itu. Oh, gimana Anda ini? Diakui perbedaan itu oleh dia, diakui. Coba saya putar lagi ya biar Anda dengar nih. Saya berbesar suara saya. Ya, perhatikan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Ahmad. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qolun dari Imam Nafi. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Amallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafs dan ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Iya, yang sama itu susunannya bukan isinya. Kalau isinya beda-beda. Tapi kalau susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nah itu yang sama tuh itu. Susunannya itu sama. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir Anas. Nah itu yang sama. Kalau isinya beda, bacaannya beda, nggak sama. Oh gimana? Cuman yang seperti ini mana kalian pelajari? Nggak ada yang kalian pelajari itu baca huruf ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kalian pelajari. Nah kalau itu langsung Anda dibilang baca ya, langsung nanti setelah selesai dapat amal. Itu makanya kalian tidak pernah tahu yang begini ini yang tahu cuman orang-orang berpendidikan. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Syakil Farzan. Ya, silakan Syakil Farzan. Silakan Syakil Farzan. Syakil, oh malah Henry. Yang saya naik Syakil Farzan, tapi yang naik Henry sendiri. Halo? Oke, baik saya turunkan dulu ya. Kalau dari namanya sih kayaknya dia bukan muslim. Coba kita kasih naik satu muslim, kita minta tanggapannya. Apakah dia sanggup membantah ini? Silakan, Syakil Farzan, nyalakan kamera Anda.
Halo, selamat malam matanya yang piket, matanya juling, gimana kabarnya? Kalian kalau merindukan jawaban dari mereka, tidak akan pernah ada. Ini masalah Yang ada itu Cak. adalah halo mata Juli, Masalah Cak. halo Edis, Memang halo Cak, ini. Cuma gitu aja. Gak ada jawaban. Jawabannya ya cuman begitu. Jawabannya cuman kalau nggak lapor polisi, kejang suruf. Itu bercanda, jawaban nggak ada. Jadi saya mohon maaf kepada orang-orang Islam yang nonton di sini, yang punya pikiran yang luas, yang punya pikiran yang logis, yang punya pikiran-pikiran ingin mengkaji secara ilmiah dan akademis. Jangan kalian harap ada jawaban, jangan, ya. Karena bacaan yang berbeda-beda itu dikonfirmasi oleh hadis. Nggak percaya? Saya kasih tunjuk, ada buktinya. Pernah suatu waktu Umar ibnu Khattab, ya, itu menarik kerah seseorang ketika dia membacakan dalam suatu sholat, ya, bahwasanya bacaannya kok berbeda ini. Wah, ditarik kerahnya, kan mau dihajar sama Umar. Kita buka dulu hadisnya ya, sebentar. Ada, udah dari zaman Muhammad itu perbedaan bacaan itu. Nih, kita buka hadisnya ya, sebentar. Saya cari dulu. Baik, kita bacakan dulu masalah perdebatan antara Umar dengan Hisham. Anda tidak tahu ya. Baik, kita membaca dulu ya. Oke, baiklah, kita baca. Saya bacakan ya. Perhatikan, kita baca dulu. Sahabat membaca Al-Quran yang tidak sama dengan bacaan Sayyidina Umar. Itu adalah Hisham bin Hakim bin Hazm, ya. Tepatnya surah yang dibacanya oleh beliau adalah surat Al-Furqan. Nah, setelah mendengar itu, Umar hampir saja melabrak Hisham karena menurut pandangan bacaan Hisham salah. Sebab tidak sesuai dengan Al-Quran yang diterima oleh Umar dari Nabi. Umar tanpa pikir panjang dan tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu, ingin sekali menghajar. Hajar tuh. Makanya kalau ada imam salah baca, dihajar itu biasa. Ya. Memang begitu, dari dulu memang begitu. Kalau salah bacaan, bisa-bisa imam ditendang dari belakang. Sifat-sifat Umar diwarisi oleh umat. Umar tanpa pikir panjang dan tidak melakukan klarifikasi, ya terlebih dahulu ingin sekali menghajarnya. Namun Sayyidina Umar mengurungkan niat untuk melabrak langsung karena Hisham malah asyik menghayati bacaannya. Beliau pun menunggu-nunggu Hisham selesai membacanya. Setelah Hisham telah selesai membaca Al-Quran, tanpa sepatah kata pun Umar langsung memegang kerah baju Hisham dan menyeret menemui Nabi. Diseret, lihat tuh, diseret ya. Sementara itu Hisham sangat kaget. Betapa tidak, selesai bacaan Quran ternyata Umar datang tanpa sepatah kata pun mengambil baju kerahnya dan menyeretnya. Hanya saja Hisham memilih diam karena takut kepada Sayyidina Umar, ya, daripada kebelah lo, ya. Nah, sampai di hadapan Nabi, Umar langsung mengadukan apa yang telah dibaca oleh Hisham tentang Al-Quran. Mendengar penjelasan Umar, Nabi mencoba mengklarifikasi kepada Hisham, apakah betul apa yang diladukan oleh Umar tersebut, dan Hisham mengiyakan. Karena itu Nabi memerintahkan kepada Hisham untuk mengulang bacaannya sebagaimana ia membaca surat Al-Furqan sesuai dengan yang didengar Umar. Setelah Hisham membaca, ternyata Nabi Muhammad mengakui bahwa memang demikianlah Al-Quran diturunkan sebagaimana Hisham membacanya. Nah, maka sikap Sayyidina Umar pun kaget. Jangan-jangan hafalannya yang keliru. Oleh sebab itu, Nabi juga memerintahkan Umar untuk membacanya sebagaimana hafalan Umar yang telah diterima oleh Nabi langsung. Setelah Nabi mendengar bacaan Umar, maka Nabi juga mengkonfirmasi
Nabi turut membenarkan pula apa yang dihafal oleh Umar, meskipun berbeda dengan yang dihafal Hisham. Maka Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 macam dialek. Ini nih. Jadi kau nggak akan bisa bantah ini, Ustaz. Kan bisa kau bantah ini. Quran tuh beda-beda, bro. Beda-beda. Nah, pertanyaannya, pertinyi ini. Nah. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Balik. Pertinyi, aduh, belum kebalik. Pertinyi ini, kenapa Quranmu cuman 1 versi? Padahal yang diturunkan 7. Kita harus punya 7 macam Quran. Pening lalu nih. Tapi teman-teman, saya tahu jawabannya. Gini, saya ini juga seorang peneliti, ya. Bahkan saya katakan 13 tahun lamanya saya meneliti. Menurut saya, ini menurut sudut pandang saya, riwayat itu palsu. Kenapa palsu? Begini, ada motifnya. Motif dibuat itu tuh ada. Begini, karena sebenarnya orang-orang tuh tahu begitu bahwa bacaannya beda gitu. Bagaimana cara menciptakan solusi supaya tidak terjadi pertikaian, saling kafir mengkafirkan, umat bubar, jamaah murtad? Harus dibikin dong riwayat yang mengatakan bahwa Nabi membenarkan keduanya. Sesuai dengan hadis. Ada hadis tertulis begini. Dan sesungguhnya dibolehkan bahwasanya berbohong di dalam 3 perkara. Salah satu kebohongan yang dibolehkan itu adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Iya, kalau ada pihak yang bertikai, maka kau boleh bohong, boleh kau dusta, supaya mereka damai. Bagaimana cara bohongnya? Ya itu tadi. Oh, itu dibenarkan. Gitu caranya biar kau tahu. Tapi apakah Uncup PI tahu yang begini? Tahu. Cuman mereka kalau mau ngomong takut, atut nanti pada murtad. Nah, ini kita kasih naik Supriyadi. Kalau tidak percaya, silakan Supriyadi. Nyalakan dulu kamera Anda. Kau bantah ya. Saya tunggu bantahanmu. Silakan. Nyalakan dulu Supriyadi. Ya. Kamera nyala dulu. Merah. Silakan. Ya. Halo. Kamera. Ya, bentar. Nah, udah. Oke. Supriyadi, saya konfirmasi dulu ya. Betul atau tidak bahwasanya kalau ada 2 orang bertikai, berselisih, maka Nabi mengizinkan untuk membuat perkara dusta agar 2 orang yang bertikai itu berdamai? Aku ambilkan contohnya, boleh? Apa? Aku kasih penjelasan contohnya, boleh? Dijawab dulu betul atau tidak, jangan dicontoh-contohin, nanti kita tambah panjang lebar. Gini, iya, saya tunjuk saja dulu hadisnya ya. Saya tunjuk dulu hadisnya. Iya, aku terangkan biar kamu jangan bernarasi yang aneh-aneh. Iya, memang iya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan. Iya, misalkan kalau kamu menjelek-jelekan Kristen lain, misal kalau ada orang Kristen yang baik, oh jangan di situ lagi galau aja. Nah, kayak gitu. Itu demi kebaikan. Oke, berarti boleh membuat sesuatu yang dusta, mengarang peristiwa suatu dusta demi mendamaikan pihak bertikai, betul? Demi kebaikan. Oke. Kalau ada umat muslim yang bersikeras, bacaan Quran bukan takmalun, tetapi yakmalun. Yang lain bilang bukan takmalun, yang satu bilang yakmalun, bukan. Kalau ada perbedaan seperti itu, maka dibolehkan berbohong untuk supaya mereka berdamai, betul?
Ya, boleh aku contohkan lagi? Enggak, boleh tidak seperti itu? Iya, biar lebih paham. Iya. Sudah saya contohnya. bilang teman-teman, makanya kalau ada bacaan Quran yang berbeda, bohong saja. Oh, Nabi membenarkan Aku jelaskan terkait itu. Bukan cuma itu, masalah kunut dan tidak kunut, ada bilang kunut subuh wajib. Boleh nggak Kunut dijelaskan? tidak ada kunut subuh, yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Maka jawabannya, oh, Nabi boleh. Nabi kadang-kadang Boleh kunut, nggak kadang-kadang dijelasin itu, tidak Bang? kunut. Pokoknya nggak untuk dijelaskan? mendamaikan segala perbedaan, maka diciptakanlah kebohongan yang baru. Ya. Itu. Silakan. Silakan. Boleh Bang? Silakan. Boleh ya? Ya, boleh ya. Kayak Paulus kalau dia tidak bohong, kalau dia jujur, Nabi Ada Isa jawabannya? Nggak ada. Lari ke Paulus. Heran saya. Kenapa Paulus kalian salah-salahi? Paulus tidak pernah ngomong-ngomongin agama Islam. Paulus sudah hidup 700 tahun sebelum Islam datang. Dan Muhammad dan Allah tidak pernah sama sekali membahas-bahas Paulus. Tidak pernah menyebut nama Paulus. Kenapa kalian ada problem Paulus yang salah? Heran. Apapun pokoknya salah Paulus. Ada begini salah Wahyudi, pokoknya salah Wahyudi. Ada musibah, semua karena Wahyudi. Sungguh kebencian yang nyata. Herman, sungguh Herman. Kelakuan. Oke lah teman-teman, karena sudah mau jam 12 malam, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman harapkan, banyak yang inbox, Bang, ayolah kembali seperti dulu Bang, channelnya. Kita diskusi saja Bang, dengan tetangga-tetangga sebelah itu Bang, yang sering bahas iman kita. Gak usahlah bahas-bahas yang lain, ini udah saya turutin ya. Jadi kita fokus aja teman-teman. Jadi kepada teman-teman, sekali lagi ya, yang Kristen-Kristen ya, jangan mengajukan permintaan naik, kasih kesempatan kepada mereka ya. Adapun teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman, support channel saya ini dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini ya, kemudian follow, ikuti. Nah teman-teman juga bisa mensupport saya secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat, bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Suatu saat nanti teman-teman ada berkat, teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk mensupport, mendukung channel ini di yang tertera di layar. Oke, saya rasa begitu saja ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu acara malam hari ini karena sudah setengah 12, orang-orang juga udah pada tidur, pada ngantuk. Jadi kita jumpa kembali di acara-acara berikutnya. Saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Ya, homestaff kalau masuk di room kuda-kuda. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat.
Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi
Mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman? Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah.
Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua.
Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya
Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah, meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu
hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha?
Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman.
Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Safed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang,
Bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.
Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi
atau menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.